Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sepertinya tidak ada salahnya Anda mengatakan itu. Meskipun avatar ini memiliki kualifikasi rata-rata, tapi iblis ini adalah kualifikasinya. Jadi tidak peduli apakah Anda berencana melawan saya atau tidak. Saya akan mempercayai Anda sekali ini saja. Tepat ketika suara Yetian keluar, Xiaoyan dapat melihat bahwa awan ungu dan hitam mulai bergerak. Dan tiba-tiba dia bergegas menuju klan pemakan jiwa. Kemudian Xiaoyan melihat awan ungu kehitaman masuk ke dalam tubuh avatar pemakan jiwa, yang membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dan Xiaoyan juga langsung memutuskan hubungan jiwanya dengan avatar pemakan jiwa. Setelah Xiaoyan melihat tubuh avatar pemakan jiwa itu gemetar untuk beberapa saat, tiba-tiba rambutnya benar-benar berubah menjadi ungu, dan ada juga tanda ungu kehitaman di antara alisnya. Saat dia perlahan membuka matanya, di sepasang mata itu bersinar dengan kilatan cahaya ungu. Tubuh ini sungguh seperti sepotong daging busuk, dan itu juga seperti sebuah penghinaan bagi saya, kata Yetian dengan tidak puas, bahkan di balik awan ungu kehitaman yang seperti malam gelas. Xiaoyan masih dapat melihat ekspresi Yetian yang sangat jijik pada klan pemakan jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit tersenyum. Meskipun bakat avatar pemakan jiwa memang rata-rata, tapi bagaimanapun avatar ini juga sudah lama diperoleh Xiaoyan. Pada waktu itu, klan pemakan jiwa telah membawa Xiaoyan berhubungan dengan keberadaan yang sangat kuat. Tepat setelah 1000 tahun dan melihat avatar ini sekarang memang agak kurang memuaskan. Jadi tidak heran Yetian menunjukkan ekspresi jijik terhadapnya. Justru karena avatar ini tidak cukup kuat, itu sebabnya saya menyerahkannya kepada iblis terkuat di dunia. Sehingga Anda dapat mengubah segalanya menjadi sesuatu yang ajaib di tangan iblis yang sebenarnya, kan? Kata-kata Xiaoyan ini akan menjadi kata terakhir bagi Yetian, sehingga Yetian sendiri sangat mempercayainya. Bagaimanapun dia ingin menjadi iblis nomor 1 di dunia. Itu saja, biarpun saya mengetahui bahwa manusia seperti Anda tercela sedang menyanjung saya. Dan saat itu, Gu Zhongsheng juga menipu saya dengan cara yang sama. Tapi itu tidak masalah, saya sangat menyukainya. Lagi pula, perhitungan akan tetap perhitungan, kan? Suara Yetian segera datang dari avatar pemakan jiwa. Namun, Xiaoyan masih bisa melihat bahwa wajah di bawah rambut ungunya menampilkan tampilan yang agak puas dan arogan. Kemudian Yetian mengulurkan jarinya dan perlahan meluncur di kehampaan. Segera kekosongan saat ini seperti selembar kertas dan sebuah celah dibuka oleh Yetian. Kemudian dia melambaikan tangannya dan segera melemparkan semua boneka iblis yang dikumpulkan dan disempurnakan ke dalam celah ini. Dan Xiaoyan juga tidak melupakan Zhonggu dan yang lainnya. Mereka juga telah menunggu di luar tirai tipis. Sekarang Xiaoyan keluar tidak jauh dari mereka. Adapun pilar Tianjun itu diam-diam ditangguhkan di dantian tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah bisa mengendalikan pilar Tianjun, namun Xiaoyan juga masih membutuhkan waktu untuk mencerna aplikasi tersebut. Dan setelah mendapatkan pilar Tianjun, meskipun kekuatan tubuh dewa yang sebenarnya dan avatarnya telah membuat terobosan. Bagaimana menggunakan keterampilan bertarung pilar Tianjun? Jadi hanya Xiaoyan yang bisa mengendalikannya dengan pikirannya sesuka hati. Setelah Zhonggu dan yang lainnya mendekat, Xiaoyan mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Lagi pula, misi yang diberikan dunia iblis semua orang suci juga telah selesai. Terlepas dari apakah semua orang alam suci dunia iblis akan memberikan hadiah apapun. Setelah menyelesaikan tugas ini, jika mereka ingin Xiaoyan menyerahkan pilar Tianjun, maka tidak apa-apa jika Xiaoyan tidak menginginkan tugas ini. Dan Xiaoyan juga tidak akan kembali ke dunia iblis semua orang suci untuk saat ini.
Ayo, bersiaplah untuk pergi. Tepat ketika Xiaoyan kata-kata itu keluar, Zhonggu, si Xiao dan lainnya yang mendengar ini, ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimanapun mereka sudah lama ingin meninggalkan dunia besar ini. Lagi pula Zhonggu dan yang lainnya merasa sangat beruntung masih hidup sampai sekarang. Setelah Xiaoyan mengeluarkan token kuno Dewa Iblis, karena cara untuk pergi didasarkan pada token ini. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang langsung tergerak untuk mendeteksi petunjuknya setelah mengaktifkan token kuno Dewa Iblis Abadi, seberkas cahaya kemasan datang. Kemudian cahaya kemasan langsung menyelimuti tubuh semua orang dan menghilang begitu saja. Pada saat ini, Zhonggu dan Yetian dalam avatar pemakan jiwa dan yang lainnya. Sosok mereka segera muncul di kompas di luar gerbang kuno, dan itu seperti sungai waktu yang panjang yang melayang di atas ketiadaan, sehingga masih terlihat sangat spektakuler. Tepat setelah mereka keluar, mereka juga cukup tercengang saat mereka mengetahui bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Adapun kemana Xiaoyan pergi, tidak ada yang mengetahuinya dengan jelas, karena saat mereka semua keluar, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Bahkan saat ini, Xiaoyan sendiri tidak tahu apa yang terjadi, dan dia hanya tahu bahwa sekarang dia berada di ruang sangat gelap. Namun pada saat inilah kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Bagaimana? Apakah Anda bisa membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Dalam keadaan kesurupan, tiba-tiba sebuah suara halus bergema di telinga Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga merasa bahwa suara itu sudah tidak asing lagi baginya. Tepat ketika Xiaoyan masuk ke sini sebelumnya, ada juga percakapan sumber suara ini, dan itu seharusnya berasal dari kehendak Dewa Iblis Abadi. Anda terlalu menganggap saya tinggi. Bukankah masih ada orang-orang kuat di dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Jika Anda meminta bantuan mereka, harapan menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan jauh lebih dari air dan api. Lagi pula, saya adalah orang luar, dan Anda juga harus tahu mundur 10.000 langkah. Bahkan jika saya benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Abadi, hal ini juga membutuhkan harga yang tidak terbayangkan. Jadi mengapa saya harus membayar harga mahal untuk dunia yang bukan milik saya? Jawab Xiaoyan dengan dingin. Jelas untuk menghadapi kehendak Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan harus memiliki sosok yang tegak, dan dia juga tidak boleh menunjukkan sifat pengecut. Karena di belakang punggungnya, dengan dukungan dunia sensi, dia tidak perlu takut. Anda bisa mengajukan tuntutan masing-masing dan mengambil apa yang Anda butuhkan. Apakah harus begitu? Jelas, ini bukan pertama kalinya kehendak Dewa Iblis Abadi bertanya pada Xiaoyan. Bagaimanapun, meskipun kehendak Dewa Iblis Abadi juga telah membantu Xiaoyan dalam menghadapi beberapa krisis sebelumnya. Namun, itu tidaklah cukup. Jadi pada saat ini pikiran Xiaoyan terus berputar-putar. Lagi pula, dunia kuno Dewa Iblis Abadi berada dalam situasi yang berbeda dari dunia sensi. Namun situasi yang mereka hadapi sangat mirip. Namun jika dibandingkan dengan dunia sensi, faktanya, dunia kuno Dewa Iblis Abadi bahkan lebih buruk lagi, karena dunia sensi hanya menghadapi invasi Taisu. Namun dunia kuno Dewa Iblis Abadi ada lubang di penghalang di dunia yang rusak, sehingga menyebabkan gelombang besar orang-orang kuat dari berbagai subdunia. Pada akhirnya, itu akan menimbulkan berbagai ketidakseimbangan dunia. Meskipun mungkin dunia tidak akan runtuh dalam jangka pendek, namun jika terus berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum semuanya berantakan. Saya sudah menyatakan syaratnya, bantu dunia sensi mengalahkan Taisu, dan saya akan membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memperbaiki penghalang dunia, kata Xiaoyan dengan tegas. Dengan syarat Anda, saya khawatir akan sulit untuk memiliki kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimanapun jika saya bersedia memberikan 1/10 sumber daya dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi kepada dunia sensi. Bagaimana? Apakah Anda bisa membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memperbaiki penghalang dunia?
Suara kehendak dunia terus keluar. Sebenarnya, apa yang dikatakan Xiaoyan memang tidak realistis, karena meskipun untuk memperbaiki penghalang dunia, juga tidak perlu menggunakan kekuatan goyan. Dan Xiaoyan bisa mengambil sehelai daun pohon dunia dari pagoda kekosongan roh, sehingga Xiaoyan dapat membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Tapi Zhan Tua juga memperingatkan Xiaoyan, jika Xiaoyan mengambil daun pohon dunia untuk membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi, ini juga akan membawa hubungan sebab akibat padanya. Adapun itu akan menyebabkan baik atau buruk, tidak ada yang tahu dengan jelas. 3/10 sumber daya dunia yang ada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan ditambah 50.000 orang kuat dengan kekuatan keabadian para dewa, dan juga orang kuat dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Setelah Sensi menang, mereka dapat kembali ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan inilah kondisi saya. Jika Anda tidak bisa menerimanya, tidak perlu bicara lagi. Kali ini, Xiaoyan menambahkan nada tegas dalam kata-katanya. Bagaimanapun 3/10 sumber daya dunia, ditambah 55 orang kuat yang abadi. Hasil ini sudah sangat menakutkan. Jelas Xiaoyan berencana membiarkan nomor 4 membantu dunia Sensi secara alami. Tapi yang terbaik adalah menggunakan kehendak Dewa Iblis Abadi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.